Di hadapan saya ini ada satu unit Toyota All New Yaris Cross tipe hybrid ya. Ini yang tipe tertingginya GR Sport CVT TSS. Nah, pengen tahu apa aja spesifikasinya? Yuk mari kita ikutin videonya sampai selesai ya. Tapi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Nah, di bagian depan ini desainnya sangat futuristik ya. Ini ada warna Speci Scarlet ya. Jadi ini warna premiumnya Toyota Yaris Cross. Selain warna Speci Scarlet, ada warna White Pearl ya, putih mutiara, dengan kombinasi warna atapnya, warna roofnya warna hitam glossy, bukan doff ya. Jadi biasa kita sebut two tone. Nah, di bagian depan ini headlampnya desainnya sangat tajam. Di sini sudah menggunakan LED proyektor dan sudah ada lampu DRL yang sudah ini ya, full sampai sini. Untuk lampu sennya juga sudah LED sebelah sini, dan ini lampu depannya tuh sudah menggunakan automatic high beam ya. Jadi tingkat untuk ketinggian pencahayaannya sudah otomatis. Di bawahnya ada rumah fog lamp. Desainnya sangat sporty. Ini warnanya hitam glossy dengan fog lamp yang sudah LED, dan di sini ada corner sensor. Lalu di sini ada grill ornamen, desainnya trapezoid. Ini berbeda dengan grill Toyota yang lainnya ya. Di sini grillnya itu agak masuk ke dalam ya. Jadi kayak 3D gitu. Lalu di finishing warna hitam glossy, ini honeycomb-nya. Di sini logo Toyotanya juga 3D ya, agak kelihatan maju ke depan. Lalu ini grill Toyota, logo Toyotanya di finishing warna chrome. Lalu di sini ada ornamen yang ini ya, mengelilingi grillnya itu warna hitam glossy dikombinasi dengan warna silver ya. Jadi semakin sporty. Di sini juga ada kamera 360. Nah, di bawahnya ini ada body kit Gazoo Racing, nah, tipe GR Sport. Ini menambah kesan premium dan sporty. Lalu pada kapasinya juga ada 2 lekukan, menambah kesan maskulin. Mesin berteknologi hybrid dengan kapasitas mesin 1500 cc 4 silinder dual VVT-i. Dan mesin hybrid electric vehicle ini dengan 2 sumber penggerak, yaitu mesin bensin dan motor listrik yang saling bersinergi. Mesin hybrid ini mampu menghasilkan tenaga mesin bensin 91 PS dan untuk motor listriknya 80 PS. Jadi sangat bertenaga dan pastinya irit bahan bakar ya. Untuk kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam kap mesin. Kita bahas di bagian samping. Nah, di bagian kaki-kaki ya, velgnya ini sudah menggunakan ring 18 ya. Jadi ukurannya sama kayak di Fortuner, ring 18. Untuk desain velgnya sangat cakep. Desain velgnya dual tone, sangat sporty banget. Jadi ini garis warna chrome-nya itu tipis-tipis ya. Di sini ada warna hitam yang sangat tebal. Dan doknya ini warna hitam juga. Untuk ukuran bannya 215/55 ring 18. Bannya Bridgestone Turanza ya, sangat mantap. Untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan rem cakram ya. Sudah menggunakan rem ABS, EBD, dan brake assist. Nah, di sini ada over fender. Ini desainnya agak ngotak ya. Jadi semakin memberi kesan SUV ya, SUV tangguh, dan menyambung dengan Defender ini sampai di belakang. Kemudian di sini juga ada set body molding, ini warna hitam doff yang dikombinasikan dengan warna silver, menjadikan mobil ini lebih berkesan kokoh dan tangguh. Nah, di sini ada emblem HEV ya. Di sini ini ada lingkaran bulat, pasti orang yang baru lihat ini logo apa sih ya? Ini hybrid electric vehicle ya. Jadi lingkaran biru ini
melambangkan Beyond Zero, yaitu Toyota menargetkan zero carbon di produk-produknya gitu ya. Nah, ini logonya seperti ini ya, HEV. Kemudian di sini untuk spionnya warna hitam glossy, senada dengan atapnya karena ini ya tipe tertingginya ya, two-tone. Spionnya dilengkapi dengan lampu sen dan di sini ada kamera surround monitor ya, kamera 360. Lalu di sini ada lampu welcome light. Jadi ketika kita mendekati mobil, otomatis pada saat malam hari ini menerangi ya. Untuk spionnya sendiri dia sudah menggunakan auto folding, lipat otomatis. Ketika kita unlock, otomatis spion membuka. Kemudian kita perhatikan di sini ada list chrome, list kaca ini yang sampai di belakang nih di sudut sangat tajam, desainnya di sini gede ya. Jadi lebih berkesan, ini lebih premium. Selanjutnya kesan premium juga didapatkan dari ini ya. Untuk pilar B-nya di sini warnanya hitam glossy, bukan lagi hitam doff. Lalu di sini juga ada talang air. Nah, di atasnya sini atapnya hitam ya. Roof dengan warna hitam glossy menjadikan semakin modern dan sporty, dan di atas sini ada roof rail warna silver. Nah, turun ke bawah di sini untuk handle pintunya satu warna body model tarik. Di sini sudah disematkan dengan smart entry. Nah, ketika kita mau masuk ke mobil atau mau membuka pintu, ini tinggal scan sini ya. Pastikan kunci berada di dekat mobil ya. Otomatis ini membuka. Nah, kita perhatikan untuk velg belakang ya, sudah menggunakan rem cakram ya. Jadi untuk cakramnya itu double ya, double disc brake. Semakin nyaman dan safety-nya semakin mantap. Tampak eksterior dari sisi samping Toyota Yaris Cross Hybrid ya. Jadi desainnya sangat sporty dan berkesan SUV tangguh. Lihat di bagian belakang, lampu belakang berdesain sangat tajam, ya, ke samping full LED rear combination lamp. Jadi semakin mewah ya dengan tampilan lampu belakang yang LED-nya desainnya seperti ini ya. Selanjutnya untuk lampu sen juga sudah menggunakan LED ya. Coba kita tes untuk lampu sennya. Tuh, sudah LED. Lampu mundur juga sudah LED. Nah, di bawahnya ini ada emblem tipe S dan HEV. Nah, selanjutnya di sini ada antena, sudah menggunakan shark fin antena senada dengan warna roofnya ya, hitam glossy. Nah, di bawahnya sini ada roof spoiler yang di finishing dengan warna hitam glossy menyambung dengan roofnya yang warna hitam glossy. Di sini ada ornamen kecil warna hitam doff. Selanjutnya di sini juga ada lampu ya, high mount stop lamp. Di bawah sini untuk kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Di sini juga ada wiper belakang dan di bawahnya ada logo Toyota. Nah, untuk Yaris Cross ini juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir ya. Kemudian kita perhatikan sebelah kiri ada emblem Yaris Cross. Dan di bawahnya ada sensor parkir, dan untuk bumpernya di sini warna hitam ya. Dipadukan dengan body kit Aero Kit Gazoo Racing GR. Dan lagi-lagi ya, warnanya itu bukan hitam doff tapi ini warna hitam glossy ya. Jadi semakin premium dan eksklusif. Di bawahnya juga ada ini ya, ornamen warna silvernya ini untuk body kit atau Aero Kit GR. Nah, ini dia tampak eksterior belakang secara overall. Masuki ke bagian interiornya. Interiornya wah, sangat mewah ya. Di sini door trimnya dominan warna hitam dan lebih berkesan premium dengan armrest. Di sini handrest ya yang di finishing warna hitam glossy. Di sini untuk pegangan tangannya juga udah hitam glossy dan ada ornamen warna hitamnya. Di sini ada door handle chrome, lalu power window otomatis sisi kanan. Di sini ada lock dan unlock. Di sini untuk pengaturan spion secara retract.
Lalu di sini materialnya itu udah menggunakan soft touch ya, bahannya sangat empuk, premium. Dan di sini ada ambient light ya, illumination. Jadi warnanya itu bisa berubah-berubah. Dan di bawahnya ada cup holder dan speaker. Kemudian kita memasuki ke interiornya, pasti di sini lebih ini ya, untuk joknya itu beda banget ya. Di sini joknya itu semi bucket, jadi duduk di sini itu terasa sangat nyaman. Dan pastinya untuk material joknya itu sudah premium ya, kelasnya itu sudah premium. Di sini untuk bahannya itu Quale Modure ya, jadi ini menahan panas, anti panas. Maksudnya ketika kita mobil parkir di luar, di lapangan itu kena panas, nah jok ini tuh nggak ikut panas ya, jadi dia bisa meredam panas. Dan pastinya lebih sporty dengan jahitan warna biru. Dan di atasnya sini headrest ada emblem GR. Tipe tertinggi ini yang tipe GR itu sudah dilengkapi dengan 6 airbag ya, termasuk ada di jok. Dan ini joknya juga sudah elektrik untuk pengaturan maju mundurnya. Untuk pengaturan sandaran juga sudah menggunakan elektrik. Lalu di sini ada scuff plate ya, warna silver setengah kayak chrome, lebih berkesan mewah. Lalu di sini juga ada tuas untuk membuka kap mesin. Lalu di sini ada tempat penyimpanan kecil. Di sini untuk pengaturan manual leveling untuk lampu depannya. Dan ini tombol untuk pengaturan TSS-nya ya, Toyota Safety Sense. Di sini ada untuk automatic high beam. Di sini EV mode. Lalu di sini untuk sensor parkir. Ini untuk pengaturan electric power back door. Di sini untuk pengaturan TSS-nya. Dan di sini ada vehicle stability control ya. Lalu untuk AC-nya, kisi-kisi AC, di sini ada framing warna hitam. Dan di sini ada bahan soft touch. Di sini ada hitam glossy. Ini selanjutnya kita lihat setirnya. Setirnya sangat premium sekali. Di sini ada bahan kulit, sudah ada stitchingnya. Lalu di sini dikombinasi dengan hitam glossy ya. Di sini ada warna silver dan ada emblem GR-nya. Untuk logo Toyota di tengah sini juga ada airbag sisi driver. Lalu di sini ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise control, ada drive mode. Lalu di sini untuk pengaturan audio, steering switch. Untuk speedometer ya, atau meter cluster di sini sudah menggunakan digital ya, dengan ukuran 7 inch TFT MID. Jadi semakin tampilan semakin menarik dan pastinya semakin informatif ya. Nah, ini coba kita gunakan tombolnya. Tombolnya ada sebelah sini. Nah, ini display setting, time and date, desain juga bisa ganti-ganti. Dia ada 4 ya, 4 macam. Selanjutnya di sini ada display setting. Lalu di sini juga ada buzzer ya, ada vehicle setting, maintenance setting, bahasa juga bisa diganti. Nah, bahasa iya. Selanjutnya di sini juga ada tampilan untuk informasi baterai ya, untuk EV mode-nya. Tuas untuk di sini tuas untuk saklar lampu. Lalu di sini untuk saklar wiper ya. Dashboardnya itu cockpit style, jadi menghadap ke si pengendara ya, si driver, lebih seperti mobil-mobil premium. Selanjutnya di sini desain dashboard horizontal ya, memberi kesan lapang dan sporty. Dan untuk bahannya di sini soft touch, material empuk, dan di sini ada jahitan. Lalu di sini ada list warna biru ya. Dan materialnya sangat empuk, soft touch, mantap. Kemudian untuk layar audio di sini desainnya floating, bener-bener slim banget ya. Ukurannya 10,1 inci. Dan di sini banyak banget fitur-fiturnya ya. Ada wireless smartphone. Jadi untuk Android Auto di sini tidak lagi menggunakan kabel ya. Sudah pakai wireless. Di sini ada Apple CarPlay, lalu ada vehicle information, sini ada setting, USB, Bluetooth dan radio. Dan untuk Yaris Cross ini tipe hybrid, ada fitur namanya inclination angle ya. Memberikan informasi sudut kemiringan kendaraan. Jadi lain daripada yang lain ya. Jadi ini fiturnya itu sangat keren untuk Yaris Cross. Sudah dilengkapi dengan inclination angle monitor. Nah, di sini ada ambient light, ini bisa dirubah-rubah untuk lampu illumination LED-nya. Ini bisa warna merah. Nah, di sini yaitu warna merah.
warna oranye, warna ungu, lalu kita mau pilih hijau. Nah, jadi kalau malam di sini ya lampu illuminationnya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, lampu hazard. Di finishing untuk kisi-kisi AC warna hitam glossy. Untuk AC-nya di sini sudah menggunakan digital auto climate. Ada arah semburan angin bisa ke wajah, bisa ke kaki. Lalu di sini juga ada tombol untuk startup engine menghidupkan mesin. Di sini ada port USB Type-C dan di sini ada indikator untuk seat belt. Lalu di sini ada untuk ini ya, wireless charging ya. Jadi semakin simple ketika kita lupa bawa kabel casan. Ini untuk tuas transmisinya. Di sini ada parkir, ini ya untuk mundur, netral, ini drive. Lalu ini B itu untuk EV mode-nya. Dan di sini untuk desainnya sangat sporty, lebih kesan premium. Di sini ada finishing warna chrome. Lalu untuk rem tangannya sudah menggunakan electric parking brake, sudah auto hold. Lalu di sini ada cup holder yang ada, nah di sini ya ada cup holder, ada seperti ini. Jadi ini ya semakin pas untuk kita menempatkan botol. Ini juga bisa dikembaliin lagi. Lalu di sini ada console box yang bahannya di sini empuk ya, soft touch. Di sini juga ada power outlet. Dan di sini untuk seat beltnya sudah menggunakan 3 titik penguncian, jadi semakin safety. Lalu untuk atap di sini warna full hitam, lebih berkesan premium. Untuk sun visornya sudah dilengkapi dengan lampu yang sudah LED ya. LED-nya kayak gini ya, premium banget. Paneling mirror. Nah, sebelah kiri juga, nah teman sebelah kiri sama ada lampunya juga. Ini spion dynamic view, dan di sini ada sensor untuk TSS-nya. Dan di tipe Yaris Cross GR ini sudah dilengkapi dengan dashcam ya. Jadi kita nggak perlu lagi pasang dashcam. Perekam video pada saat kita perjalanan, jadi semakin aman pastinya. Nah, di sini ada lampu sudah menggunakan LED, lampu baca. Dan di sini sudah menggunakan panoramic roof dengan power sunshade elektrik ya, elektrik. Nah, kita coba buka open. Nah, terbaik di kelasnya. Untuk laci utama sebelah sini, dan untuk tabung aparnya ada di dalam laci. Untuk interior baris kedua, door trimnya masih sama ya. Ini empuk juga, bahannya soft touch. Lalu di sini ada armrest yang sudah di finishing warna hitam glossy, door handle chrome. Di bawahnya di sini ada cup holder dan speaker. Lalu untuk jok belakang sudah kulit ya, bahan material Quale Modure, peredam panas. Lalu di sini ada akomodasi armrest dan ada cup holdernya. Lalu headrest adjustable ada 3, seatbelt juga ada 3. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Di sini ada AC ya, jadi sama kayak double blower. Di sini ada AC untuk belakang, penumpang belakang bisa diatur arah semburan anginnya. Di bawahnya ada port USB. Lalu di sini ada seat back pocket, dua-duanya kanan kiri. Dan ini panoramic sunroof ya, panoramic roof yang sangat premium, hanya ada di tipe GR Hybrid. Di Yaris Cross ini ada fitur ini ya, sangat mudah apabila kita mau menempatkan barang bawaan dari dalam kabin tanpa harus keluar kabin ataupun dari pintu bagasi. Dan di sini ada untuk tempat penyimpanan, jadi sangat nyaman ya, sangat aman ketika kita bawa laptop ataupun barang berharga, bisa taruh di bawah sini. Dan yang sangat canggih untuk kamera belakang Yaris Cross ini sangat beda ya dengan kamera parkir lain. Di sini untuk garis merah itunya bisa, jadi dia ngikutin dengan arah setir. Cross ini ada fitur namanya electric power backdoor. Ada fitur power backdoor dengan kick sensor. Kemudian di sini juga untuk bagasinya ada ini ya, untuk penutupnya sangat mantap, ini sangat canggih. Di sini sudah ini ya, bisa dilipat. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk joknya juga bisa dilipat rata lantai. Dan di sini ada hook
ada 4. Di sini untuk bagasinya ini bahan materialnya udah sangat kuat. Nah, di bawahnya ada tempat penyimpanan. Terus di bawahnya lagi ada ban serep yang masih menggunakan temporary. Di sini juga ada kunci-kunci. Nah, lalu kita mau pakai ini ya, untuk penutupnya juga sangat mudah.